emang kenapa ya? Ayah tak menjawab. Ia hanya menunjuk warung makan baru yang letaknya persis di depan rumah kami. Aku saja baru menyadari ada warung baru di seberang sana. Karena tak mendapat jawaban memuaskan, aku beranjak masuk kamar dan sesekali menengok nenek. Ia masih bersedih rupanya. Malam tiba. Aku sengaja tidur lebih awal. Ayah dan nenek masih sibuk membersihkan barang-barang sisa tahlilan. Perutku terasa nyeri dan badan agak hangat. Nenek pun menyuruh agar istirahat lebih cepat. Namun, ketika hendak membuang sampah di luar, tiba-tiba ku dengar bunyi gubrakan di atap. Sontak berteriak memanggil ayah dan ia pun datang. Aku menunjuk pohon pisang di samping rumah. Tadi sepertinya melihat ada bayangan sekelebat berwarna hijau pekat. Di sana ya, seram banget, kataku. Ayah memintaku menunggu di sini dan dia pergi memeriksa. Namun, lagi-lagi aku penasaran dan ikut diam-diam. Astagfirullah, Allahu Akbar, teriak ayah begitu makhluk jelek itu muncul di hadapan kami. Buto ijo. Sosok menyeramkan yang tinggi besar dengan mata merah dan gigi taringnya. Kakinya saja seukuran batang pohon pisang. Ia berdiri dan menggeram seakan menakuti kami berdua. Mendadak datanglah Mbak Vika, tetangga sebelah kiri rumah yang sedang hamil. Ia memegang tanganku kuat-kuat sambil menangis. Aku yang keheranan terus bertanya ada apa. Namun ia tak merespon, malah semakin histeris sambil memukul perutnya. Mbak, sadar mbak, kasihan bayinya, ucapku sambil menahan tangan Mbak Vika. Sakit, katanya. Ayah, ini gimana? Aku ikutan panik dan rasanya ingin menangis juga. Jeritan Mbak Vika seiring dengan geraman dari Buto Ijo. Makhluk itu terus bergelut dengan ayah. Ia kepanasan karena ayah membaca ayat suci. Mbak Vika terbaring lemas di pangkuanku. Mungkin bunda dan nenek mendengar bising di luar kemudian menghampiri kami. Mbak, sadar mbak? Tanyaku. Tangannya lemas menyentuh pipi kananku. Lalu, tak diduga, ia menyakar hingga berdarah. Aku langsung mendorong tubuhnya dan berdiri menahan sakit. Mbak Vika kenapa sih? Udah, kamu masuk kamar aja. Kan tadi nenek udah bilang, tidur cepat. Malah keluyuran. Tapi Mbak Vi bisa. Begitu tatapan nenek tajam ke arahku. Rasanya tak mungkin melawan lagi. Kamu obati anakmu cepat, sebelum darahnya diisap Buto Ijo. Bunda manggut-manggut dan menarik tanganku masuk rumah. Tak tega rasanya meninggalkan ayah sendirian melawan makhluk itu. Selesai mengobati luka, ia menelpon Pak Mulyadi untuk meminta bantuan. Sayang sekali, Pak Mulyadi sedang dalam perjalanan dan belum bisa pulang. Bunda menghela napas dan memintaku ikut membaca doa agar ayah menang melawan makhluk tersebut. Ayah, Bunda, aku berteriak panik begitu terbangun dari tidur dan mendapati banyaknya jejak tangan berdarah di spray. Bunda yang melihat pun ikut heran. Ia memintaku segera turun dan pergi mencuci spray itu. Sedangkan aku masih terdiam di kursi sambil memeluk tubuh nenek. Nek, Lisa kenapa? Ada yang jahat sama Lisa? Tanyaku menahan tangis. Nyawa belum terkumpul sepenuhnya, lalu mendapat hal seaneh ini. Kukira tadi hanya mimpi. Rajin berdoa sama Allah, Yando.
Jangan tinggalkan sholat. Nanti malam kita sholat tahajud sama-sama. Kita minta perlindungan. Jelas nenek. Buto Ijo itu ngapain kesini, Nek? Kenapa dia nakutin kita? Menurut nenek, dia ada sangkut pautnya sama kematian kakek Mundo. Nanti kita tanya Pak Mulyadi. Hanya beliau yang tahu. Kematian kakek saja masih menjadi misteri untukku. Bagaimana bisa paham? Mendadak keluargaku menyembunyikan sesuatu. Sekilas aku melirik keluar jendela dan tiba-tiba muncul tulisan berwarna merah. Kamu akan mati. Siapa? Aku.